Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pemila Apriani Nur Fadila dan rekan saya yang bernama Novira Sa'afatun Hikmah dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi analisis wacana kritis menurut Tun Afendic. Saya sendiri akan memaparkan konsep analisis wacana kritis Tun Afendic. Analisis wacana adalah kunci untuk mendefinisikan wacana. Analisis wacana kritis dapat digunakan untuk membedah suatu karya sastra secara lebih jeli dari segi linguistik dan aspek sosialnya. Dalam memahami suatu wacana secara keseluruhan, maka diperlukan suatu teks dan konteks. Konteks sangat diperlukan untuk mengetahui tentang keterkaitan teks dengan fenomena yang di luar bahasa seperti sosial dan budaya. Dengan demikian, informasi yang didapatkan bisa diketahui secara keseluruhan. Jadi, konsep analisis Tun Afendic ini kunci untuk mendefinisikan konsep wacana. Dalam memahami suatu wacana secara keseluruhan, maka diperlukan suatu teks dan konteks. Selanjutnya yaitu ada konsep utama menurut Tun Afendic. Yang pertama yaitu ada kekuasaan dan dominasi. Kekuasaan dan dominasi tersendiri yaitu menekankan pentingnya bahasa dalam mempertahankan struktur kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Melalui analisis wacana ini, ia mengungkapkan tentang bagaimana kekuasaan direproduksi, dipertahankan, dan diperkuat melalui bahasa. Selanjutnya yaitu ada konteks sosial. Konteks sosial tersendiri yaitu menempatkan sosial yang lebih luas dan pemahaman bahasa tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, budaya di mana bahasa tersebut digunakan. Selanjutnya yaitu ada struktur wacana. Struktur wacana tersendiri yaitu memperhatikan tentang struktur internal dari wacana, termasuk pemilihan kata, sintaksis, dan pembingkaian untuk mengidentifikasikan cara-cara di mana kekuasaan direproduksi dan diperkuat melalui bahasa. Selanjutnya yaitu ada ideologi. Ideologi tersendiri yaitu menyoroti tentang peran ideologi dalam produksi dan interpretasi dalam suatu teks. Selanjutnya yaitu ada reproduksi sosial. Reproduksi sosial tersendiri yaitu dapat digunakan untuk memahami reproduksi struktur sosial yang ada, termasuk ketidaksetaraan dan diskriminasi melalui praktik bahasa. Selanjutnya yaitu ada analisis kritis. Analisis kritis ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan struktur dan fungsi bahasa saja, tetapi juga untuk mengungkapkan, mengkritik ketidaksetaraan, kekuasaan, dan ketidakadilan sosial yang tersirat pada teks. Yang terakhir yaitu ada partisipasi dan tindakan sosial, yaitu memperhatikan tentang bagaimana bahasa mempengaruhi partisipasi sosial dan tindakannya. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan analisis kritis menurut Tun Afendic ini yaitu untuk memahami dan mengungkapkan hubungan antara bahasa, kekuasaan, ideologi, dan konteks sosial. Menganalisis cara media teks dan bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi pemikiran persepsi tersendiri. Persepsi itu opini publik serta memperkuat struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh saudari Novira Sa'afatun Hikmah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, saudari Pemila, yaitu tentang langkah-langkah analisis wacana kritis menurut Tun Afendic. Model yang dipakai oleh Afendic ini sering disebut sebagai kognisi sosial. Menurut Afendic, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata saja, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Menurut Afendic,
bahwa wacana kritis memiliki 3 dimensi, yaitu tentang teks kognisi atau pikiran sosial, dimensi konteks sosial, dan dimensi analisis sosial. Inti dari analisis Teun-Fans ini adalah menggabungkan semua dimensi wacana tersebut dalam satu kesatuan. Pada dimensi teks, yang diteliti ialah tentang bagaimana struktur teks serta strategi wacana tersebut yang digunakan untuk menegaskan suatu topik tertentu. Pada tingkat kognisi atau pikiran sosial dipelajari tentang bagaimana proses berita tersebut dapat diproduksi. Proses ini melibatkan kognisi individu penulis berita. Selanjutnya ada model yang digunakan, yaitu ada 3 model. Yang pertama struktur makro, yang kedua suprastruktur, dan yang ketiga struktur mikro. Struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang bisa diamati berdasarkan topik atau tema yang terdapat pada berita. Contohnya pada berita pesan penipuan atas nama Baim Wong di media sosial. Yang kedua ada model suprastruktur, yaitu strategi penulis tentang suatu makna umum dengan memberikan sejumlah alasan pendukung yang disusun dalam pendahuluan, isi, dan penutup, dan dijadikan tentang bagaimana pendapat penulis tersebut dapat disusun dalam suatu kerangka teks tersebut. Bagian-bagian teksnya dapat tersusun ke dalam berita secara utuh. Contohnya dalam berita teks berita KPK responden wacana periksa Ainis di kasus korupsi muncul. Yang ketiga ada model struktur mikro. Yang disebut struktur mikro adalah sesuatu yang mengkaji tentang bagaimana makna yang ditonjolkan pada suatu wacana dengan melihat penggunaan kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambaran. Contohnya pada berita pada iklan Biro Jodoh yang terdapat pada koran Kompas Minggu. Selanjutnya itu ada contoh dari analisis wacana kritis menurut Teun-Fans ini tersendiri memiliki contoh. Kami mengambil dari berita analisis wacana kritis model Teun-Fans pada surat kabar online tajuk Kilas Balik Pembelajaran Jarak Jauh Akibat Pandemi COVID-19. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang-kurangnya mohon maaf. Presentasi dari kelompok kami saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.